Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Lutfi Adam Kafi, perwakilan dari kelompok 4 angkatan keempat. Yang pada saat ini saya akan membawakan sebuah podcast terkait dengan perbandingan praktik berakhlak pada Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah evaluasi praktik berakhlak di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang adil di Indonesia. Penerapan nilai berakhlak pada Mahkamah Agung terlihat jelas pada beberapa aspek seperti akuntabel, yaitu adalah Mahkamah Agung menerapkan sistem e-court yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan dan perkara secara online, yang meningkatkan transparansi dalam proses hukum. Masyarakat bisa memonitor perkembangan kasus mereka melalui sistem daring. Dengan adanya sistem ini, Mahkamah Agung memastikan semua langkah proses peradilan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua adalah loyal. Hakim dan pegawai Mahkamah Agung menunjukkan loyalitas mereka kepada hukum dan keadilan dengan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil berdasarkan hukum dan etika profesi. Mereka berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi, menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan. Yang ketiga adalah poin harmonis. Dalam hubungan internal, Mahkamah Agung mendorong kerja sama antar hakim dan pegawai untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Mahkamah Agung juga rutin mengadakan program pelatihan dan bimbingan untuk para hakim guna meningkatkan kompetensi mereka sambil mendorong suasana kerja kooperatif dan saling mendukung. Dan yang kedua, kita bandingkan dengan evaluasi praktik berakhlak di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugasnya terkait keuangan negara. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai akuntabel. Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk melihat laporan keuangan negara secara terbuka. Melalui sistem ini, setiap pengeluaran dan pemasukan negara terdokumentasi secara rinci dan dapat diakses oleh publik yang menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang kedua adalah nilai loyal. Pegawai di Kementerian Keuangan menunjukkan loyalitas terhadap negara dengan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan dana negara. Pegawai Kementerian Keuangan bekerja dengan penuh integritas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara digunakan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah nilai harmonis. Kementerian Keuangan mendorong terciptanya kolaborasi yang harmonis antara departemen dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah, daerah, dan swasta. Dalam mengelola keuangan publik, mereka memastikan bahwa setiap keputusan keuangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat. Dan yang poin intinya adalah perbandingan praktik berakhlak di Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Baik Mahkamah Agung maupun Kementerian Keuangan menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan caranya masing-masing. Namun fokus dan pendekatannya berbeda. Mahkamah Agung berfokus pada keadilan, transparansi dalam proses hukum, dan menjaga integritas peradilan, yang tercermin dalam sistem e-court dan komitmen terhadap independensi hukum. Sementara Kementerian Keuangan lebih menekankan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan transparansi kepada publik melalui sistem pelaporan elektronik. Dari sisi loyalitas, kedua instansi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap profesi dan kepentingan nasional. Tetapi dalam konteks yang berbeda, Mahkamah Agung terhadap hukum dan keadilan, sedangkan Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan dana publik. Dan kesimpulannya adalah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan sama-sama menunjukkan penerapan nilai-nilai berakhlak, namun dengan fokus dan prioritas yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Penerapan nilai-nilai ini membantu kedua instansi dalam meningkatkan integritas dan pelayanan publik, serta menunjukkan bagaimana berakhlak dapat diterapkan secara berbeda sesuai dengan kebutuhannya dan tantangan di setiap harinya. Terima kasih. Sekian dari podcast yang sudah saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.